Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga Naponso dan remaja serta sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2020, tertulis pada kitab Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih mengingat cerita pertempuran antara Daud dan Goliat yang menjadi sebuah cerita klasik dalam Alkitab kita, yang menjadi sebuah cerita yang memberikan pesan moral bagi siapapun, supaya bagi mereka yang menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang mengancam atau ketakutan-ketakutan yang membuat kita merasa sepertinya kita tidak mampu melakukan sebuah tindakan atau dapat melakukan sebuah usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi, boleh mengambil inspirasi dari pertempuran antara Daud dan Goliat. Kita mengingat cerita itu, pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. Sesungguhnya masyarakat yang menilai bahwa tidak ada jalan bagi Daud untuk mengalahkan Goliat bila diukur dari secara fisik. Secara mental tentu dia mungkin menurut penilaian orang banyak tidak akan mampu, sudah akan diliputi oleh kecemasan dan ketakutan yang sangat besar, sehingga dia mungkin tidak mampu untuk menghadapi. Tetapi apa yang Tuhan tunjukkan, persatuan yang bekerja atas Daud memberikan kemenangan kebagian. Latar belakang perjuangan seperti inilah yang menguatkan dan memberikan kesaksian bagi Daud betapa kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah kekuatan yang selalu menyertai kehidupannya. Kebajikan atau virtue adalah merupakan sebuah karakter, sebuah kualitas hidup yang terbangun karena keyakinan, hubungan yang intim dengan Tuhan yang membuat dia tetap percaya bahwa rahmat dan kasih Tuhan menyertainya dalam menghadapi segala apapun dalam kehidupannya. Ketika Daud menyadari bahwa usia terus bertambah dan dia menyadari kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, dia menghayati betapa kebaikan Tuhan itu harus diikuti dengan sebuah komitmen bahwa dia harus hidup setia kepada Tuhan dan dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini mengingatkan kita betapa kehidupan kita ini mengingat bahwa waktu kita sangat terbatas. Karena itu kita harus berkarya mengabdi, menyumbangkan segala perhatian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita harus diam di dalam rumah Tuhan, bergiat di dalam persekutuan dengan Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, membangun keluarga yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, melalui relasi kita satu dengan yang lain dalam relasi persekutuan dengan Tuhan. Kiranya seluruh jemaat dikuatkan di tengah-tengah tantangan apapun. Kita percaya sebagaimana pengalaman Daud mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan hidup di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita harus mengingat bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan harus sepanjang hidup kita. Setialah sampai mati, maka kamu akan memperoleh mahkota kehidupan. Itulah merupakan sebuah destinasi dan perjuangan orang-orang percaya bahwa setiap kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, mereka harus tetap mengabdikan kehidupannya untuk Tuhan melalui pelayanan, melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan, baik sebagai personal, juga sebagai bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat dan gereja. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, kita tetap setia, tidak melupakan Dia, dan tetap komit di dalam melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memotivasi dan menginspirasi kami mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah campur tangan Tuhan memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kami. Meski dengan segala keterbatasan, tapi dengan kuat kuasa Tuhan, kami akan dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan kami secara optimal. Terima kasih Tuhan. Di akhir pekan ini biarlah kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang ini. Dan saat kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut Tuhan dalam ibadah minggu esok hari, Engkau juga mempersiapkan iman percaya kami untuk menyambut segala sukacita dalam perjumpaan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya.